Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Mulia Safitri di channel Mulia Safitri. Nah, kali ini Muli membawakan penjelasan tentang program perhitungan luas bangun datar menggunakan bahasa Java. Nah, program ini Muli sendiri yang buat. Jadi, Muli akan menjelaskannya, oke? Simak sampai habis ya. Nah, langsung saja kita ke programnya. Sini itu programnya ada berapa baris ya? Oh, ada 604. Kenapa 604 banyak banget ya? Enggak deh. Ada sedikit. Nah, di sini import java.atil.bintang ini itu untuk fungsi scanner. Fungsi scanner itu dia adanya di import java.atil.bintang, oke? Seperti biasa, yang namanya juga bahasa Java pasti menggunakan kelas. Dan di sini public static void main, string argument itu metode utama. Nah di sini, oh my god. Nah di sini itu mulai menggunakan ada variabel data, dan di sini di data variabel data ini dia menggunakan array karena biar mudah sih. Nah di variabel data array ini indeks ke-0 ini Mulia dan indeks kedua ini Nim. Oke. Nah langsung ke nama sama sandi. Dan langsung ke tampilan ini terus buat scanner, variabel scanner untuk nanti nyimpen nama dan sandi. Oke. Kita di sini akan membuat sistem login. Nah, kalau misalnya menggunakan sistem login, ya ampun, berisik banget sih. Maaf teman-teman. Di sini kalau menggunakan sistem login itu kita kan biasanya nama dan sandi kan. Nah, di sini kita akan memasukkan nama dan sandi pengguna, sandi si user. Oke, kita masukin nama pengguna buat variabel nama ini disimpan di apa dan sandi ini disimpan di apa. Nah, kalau gimana caranya biar supaya kalau misalnya si user ini kalau misalnya nama dan sandi kalau untuk login itu pasti udah ditetapin dong. Misalnya kita sebelumnya udah buat gitu namanya gini, terus sandinya gini. Kan kalau misalnya login lagi, kalau namanya beda dari yang tulisannya beda, ada yang misalnya Mulia ini besar hurufnya semua. Waktu kita buat buat akunnya, nama pengguna tuh kita buat Mulia besar semua. Nah, sandinya kayak gini. Kalau M besar ULYA-nya kecil, pasti otomatis loginnya itu batal dong, ya enggak? Nah, itu cara buatnya gimana? Nah, di sini di variabel data array ini kan ada indeks ke-0 dan ada indeks ke-1. Jadi kita akan membuat percabangan untuk login biar supaya ketentuan nama dan sandinya itu ya ini gitu. Oke, jelas kan? Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan percabangan. Begini, if nama sama dengan data indeks ke-0 ini, oke? Dan sandi, variabel sandi ini sama dengan data indeks ke-1. Oke, gitu. Jadi nanti kalau misalnya penjelasannya itu kondisinya kayak gini, sistem bakal nampilin ini gitu. Setelah itu langsung ke menu. Menu itu mana? Ya ini dia gitu. Nah, selain kondisi yang ini, maka tampilkan, berarti kan ada ada M-nya besar, habis itu ULY-nya kecil, atau ada sandinya ini salah gitu, ada yang kekurangan 2021 gitu. Berarti kan salah ya. Ya kan? Jadi dia akan menampilkan
maaf nama pengguna atau sandi tidak terdaftar. Oke, jadi tuh nggak login gitu. Tapi kita lupa buat ini, lupa buat oke. Coba kita buat di sini main. Oke, nanti berarti kalau misalnya maaf nama pengguna atau sandi tidak terdaftar, setelah itu nanti dia balik lagi ke sini gitu, bisa nggak ya? Nih, gitu nanti langsung dia ke program perhitungan luas bangun datar gitu. Nanti dia kita masukin nama lagi, sandi lagi sampai berulang-ulang. Ya nggak sih? Bagus seperti itu atau enggak? Oke, lanjut aja kali ya, nanti kita ini. Oke, langsung kan karena tadi di sini kita buat menu untuk fungsi lainnya, fungsi menunya tadi ini biar supaya dan setelah login kita tuh bakal milih pilihan utama. Nah, di sini dia di menu kan kita tulis menu kan, nah menu. Nah, di sini Muli juga ada menggunakan variabel menu array. Oke, yang di indeks pertama itu indeks ke-0 program, yang indeks kedua itu keluar. Nah, jadi kalau misalnya kita milih indeks ke pertama, nah pokoknya ini headernya, terus sistem dot ini 1, yang angka pertama itu menu 1, variabel menu 1, indeks ke-0 berarti program ya. Nah, yang kedua, pilihan kedua itu variabel menu indeks ke-1 gitu. Nah, kita simpan ini, kita buat scanner, variabel scanner ya, pilihan 1, dan variabel kamu. Lalu sistem, silakan pilih menu, lalu simpan di kamu, di variabel kamu. Maksudnya salah. Silakan pilih menu itu variabel kamu dan kita simpan di scanner pilihan 1 gitu. Nah, setelah itu kan kita disuruh milih kan, udah kita inputin 1, pasti kita harus langsung ke eksekusinya dong. Nah, di sini ada percabangan lagi. Jika variabel kamu sama dengan 1 ini program, maka kamu akan diarahkan ke fungsi menu lagi. Kalau ini menu 1 ya, kalau yang ini menu gitu. Dan selain itu, maka kalau misalnya selain satu ini, kita kan cuma 2 ya. Oke, kalau kita pilih 2 berarti kita langsung ke, kalau 2 tadi ini keluar bacaannya, jadi kita akan keluar gitu, seperti itu. Nah, karena tadi variabel kamu tadi sama dengan 1 harus pergi ke fungsi menu, maka kita akan membuat fungsinya gitu. Oke, kita akan buat fungsi menu. Nah, di sini sebenarnya bisa sih menggunakan yang array juga, cuman biar supaya nggak hemat-hemat line gitu ya. Tapi mulai lebih rapi kan yang ini ya. Oke, nanti aja kita lihat hasilnya. Nah, setelah itu kita sampai sini. Udah kita tampilin, ini nanti bakalan ditampilin sama si program dulu. Terus kita sistem buat variable scanner lagi untuk ininya tadi, list menu utama. Oke, nanti silakan pilih menu nomor berapa yang ingin dijalankan. Nah, di sini itu menu utamanya itu disimpan, variabel menu utamanya ini disimpan di list. Oke, nah kan ini kan pemilihan kan ya, jadi kita harus sebenarnya membuat percabangan lagi. Kita bisa menggunakan switch, case, atau if else. Nah, di sini sebenarnya dua-dua itu untuk percabangan sih, dan mudah dua-duanya.
cuman mulai menggunakan if else aja, oke? Nah, jika variabel menu utama sama dengan 1, maka kita harus pergi ke menu persegi. Jadi kita buat menunya beda-beda lagi gitu. Oke, jadi maka jika menu utama sama dengan 2 sampai 9. 10-nya kenapa? Ya 10-nya kita tinggal else aja, terus system.exit gitu, oke? Nanti pokoknya ini ke fungsi-fungsinya deh. Menu utama itu 3, jajar genjang, menu keempat segitiga, dan seterusnya. Oke, nah di sini kita setelah kita tutup ini, fungsi yang ini, si menu ini, kita buat fungsi lagi. Ya, untuk ini tadi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fungsi. 9 fungsi untuk yang persegi, terus tuh ada yang persegi panjang, seperti itu. Ini sebenarnya sama sih, perhitungan luas persegi, ini kita tampilin, terus tuh kita buat scannernya, terus kita buat variabelnya, terus masukkan sisi. Kalau persegi kan cuma masuk sisi kali sisi kan, jadi luas perseginya itu sisi kali sisi, luas persegi sama dengan nanti setelah selesai perhitungan luas perseginya tadi, kan kita kan menghitung, misalnya kita pilih 1, itu kan untuk menghitung luas persegi. Nah, setelah perhitungan luas persegi selesai, ini kan di sini udah selesai nih. Lalu sistem akan menanyakan, apakah Anda ingin menghitung kembali ya atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya ya, kita akan balik lagi ke fungsi menu utama tadi, ke menu ini. Nanti kita ditampilin lagi, nanti kita suruh pilih lagi gitu. Kalau misalnya tidak, maka sistem akan exit atau terima kasih, nanti adakan tampilan. Terima kasih sudah menggunakan program untuk bangun data. Semoga harimu menyenangkan, seperti itu. Tapi di sini mulai membuat biar supaya iya-nya itu ada ya besar, ada y besar A kecil, ada y kecil A besar, ada y kecil A kecil. Biar supaya apa? Karena kan biasa kita user menginputkan tuh ada yang YA kecil aja gitu kan, jadi ini tuh buat jaga-jaga gitu. Oke, udah selesai. Sebenarnya persegi sama sih, sama fungsi persegi panjang, bedanya mah ya di sininya aja, yang lain selebihnya itu sama, panjang, lebar. Tapi kalau misalnya fungsinya beda-beda gini, kan misalnya kalau misalnya persegi panjang, apa tuh namanya? Ada rumus yang variabelnya tuh sama gitu. Alas kali tinggi, kayak jajar genjang ini sama segitiga A kali tinggi. Kalau fungsinya beda-beda gitu, fungsinya dibedain, yang jajar genjang sendiri, yang segitiga sendiri, itu bisa kita buatnya alas gitu. Tapi kalau misalnya kan di sini ada juga yang pilihan ke-9 itu luas mau bangun datar, berarti 1 sampai 8 ini kita gabungin gitu kan untuk perhitungannya. Jadi itu tuh nggak boleh sama yang jajar genjang sama variabel alasnya itu sama variabel alas untuk luas jajar genjangnya sama variabel luas segitiga untuk alasnya itu harus beda variabelnya gitu. Kita bedain aja sih A, J gitu, A, T gitu. Nah, seperti itu. Nah, ya lebih kurang seperti itu. Nah, kan di sini kalau di sini kita di akhir ya, ini terus ditanyakin iya atau tidak. Kalau yang semua bangun datar, kita langsung buat aja semuanya gitu, luas lah, baru di sini. Nah, apa lo? Nah, setelah
luas lingkaran ini, kan luas lingkaran yang terakhir kan yang ke-8 tadi. Jadi masukkan nilai. Setelah selesai, maka kita akan membuat sorting. Nah, sorting untuk apa? Sorting ini kan yang ke terakhir, menu terakhir nih, kan banyak nih, ada 8 luas bank datar. Nah, kita tuh mau mengurutkan hasil dari perhitungan luasnya itu. Gimana? Kita menggunakan bubble sorting. Oke. Nah, di sini kita akan membuat variabel array dengan tipe data double. Luasnya ini tadi luas array. Nah, di sini ada luas persegi panjang, luas persegi panjang, luas segi genjang, luas segitiga, luas ikannya apa tadi? Belah ketupat, luas layang-layang, luas apa ini T? Trapesium, dan luas lingkaran. Oke. Dan kita harus membuat variabel penampungnya. Untuk apa? Untuk kita nanti untuk nukar-nukar tempat gitu. Nah, kita menggunakan perulangan for. Jadi tuh integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari luas dot length itu panjangnya si luasnya ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi 8 i plus plus. Jadi itu for apa namanya? For bersarang ya. Instead loop. Oke, for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari luas sama dengan 1 gitu. Nah, ini sebentar dulu. Oke. Nah, di sini tuh ini untuk blok yang luarannya, ini untuk blok dalamnya. Blok yang di dalamnya ini yang bakalan kita ganti-ganti tempatnya. Kenapa diganti-ganti tempatnya? Biar supaya bisa dipindah, bisa kalau sorting itu kan kita kan kalau bubble sorting itu kan pindah-pindah kan. Dia indeks yang pertama itu pindah ke indeks yang kedua gitu. Seperti itu, dan indeks yang kedua itu pindah ke 1 gitu. Seperti itu kalau misalnya bubble sort ya. Jadi kita harus tipe penampungan tadi. For udah di dalamnya ini kita buat positif lagi jika luas variabel array j tadi lebih besar daripada luas j tambah 1 tadi. Soalnya ini sama ini tuh lebih besar daripada luas j ini lebih besar daripada luas j tambah 1. Berarti kan selanjutnya kan. Nah, gitu. Berarti maka T penampungan sama dengan j gitu. Luas j ini kita kosongin dulu. Kita duplikatkan ke penampungan gitu. Luas j, luas luas array variabel j ini kita duplikatkan ke T penampungan gitu. Nah, setelah itu kan kosong nih. Istilahnya kalau misalnya istilah kita tuh luas variabel j ini kan udah kosong nih, karena luas j ini kita pindahin ke T penampungan. Nah, luas j ini variabel j ini dimasukkan maksudnya luas j tambah 1 ini kita pindahin ke luas j gitu. Nah, setelah luas j kosong, maka luas j ini kita masukkan nilai T penampungan. Nah, nilai T penampungan ini tadi apa? Nilai T penampungan tadi ya nilai luas j tadi, luas awalnya tadi gitu. Oke, setelah kita tutup proses pengurutan hasil data, nah di sini nanti akan ditambah gitu, akan ditampilkan proses pengurutannya. Terus di sini for luasnya itu yang mana ya? Nanti aja kita lihat hasilnya aja nanti. System.out, di sini juga ada perulangan.
Nah, untuk apa ini? Luas. Hasil nilai proses. Ini tuh untuk Oke. Sini tuh pengurutannya nanti ini sama dengan berapa, terus ini tuh nanti hasil dari proses ininya gitu. Maksudnya itu nanti deh mau liatin. Nah, setelah itu nanti di sini hasil nilai yang diurutkan, makanya pakai for. Kenapa? Karena di sini juga gitu pakai for. Kalau misalnya cuman kita nggak pakai for, susah dong, kan? Nah, lalu setelah udah kita buat untuk hasil pengurutannya, nah lalu kita selesai, oke? Dan sistem nanti bakalan oke, ini salah kayaknya, ada yang salah. Apakah itu? Nanti kita lihat. Apakah Anda ingin menghitung kembali? Ya gitu. Kalau ya kita balik ke menu, kalau enggak ya kita balik ke ini. Kalau enggak kita balik ke exit gitu ya. Oke, kita ke CMD. Kita akan sebentar, wait. View. Show tabs. Oh my gosh. Ke book. Mana tadi? Dika ya. Oh my god. Bisa di program UAS. Oke, sini tadi. Oke. Dika ya, masuk ke direktori langsung ke, karena nggak dimasuk di folder lagi, jadi langsung Java sih, program uas.java, enter. Error, cannot find symbol di line 30, berarti ini nggak bisa ya, di line 30. Ini dia, ini berarti kita nggak bisa ke main gitu, bisa langsung ke main. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, dan berapa tadi? 590. Cannot find symbol. Kenapa tuh? Variabel pilihan nggak ada katanya. Belum dibuat apa ya? Hmm. 590 katanya. Pilihan. Kenapa belum dibuat? Pilihan, variabel pilihannya tadi belum ada ya. Tapi udah nih. Itu ngapain di sini lagi gitu, cuman kalau udah ditutup satu ngapain lagi gitu, jadi dia nggak mau kebaca. Nggak mau dia. Kenapa? Parsing kurang dia. 602. Salah. Kurang awal. Oke. Nah, bisa. Nah, kan. Clear dulu. Jalan dong. Nah, nggak mau dia. Java program UAS, enter. Nah, tadi kan kecilin aja deh kali ya. Oke. Kita akan kembali ke atas. Oke, di sini nama penggunanya tadi harus Mulia dan 2020. Kalau misalnya kita buat ini Mulia
aja. Terus sandi penggunanya 2020 13.038 enter. Nah, maaf, nama pengguna atau sandi tidak terdaftar. Nah, seperti itulah kalau misalnya kita nggak bisa login gitu. Jadi kita harus balik lagi masukkannya. Mulia yang benar kan 2020 13.038 enter. Nah, kan masuk. Setelah itu pilih menu. Kan disuruh langsung ke menu gini kan. Oke. Pilihannya itu cuma 2. Kalau enggak kita mulai program, kedua itu ya keluar gitu. Kalau bisa pilih kita kedua keluar, udah keluar kita. Keluar dari si programnya itu. Oke. Nah, kita menjalani lagi. Oke, sandi bunga 2020. Salah 20 13.038. Benar. Nah, kita mulai satu pilih aja. Nah, kita akan ditampilkan ini. Masih jelek banget. Oke. Nah, ini tuh. Oke. Ini dia. Kan sama kan. Nah, terus kita disuruh pilih nomor berapa yang Anda inginkan. Misalnya 1 lah. Nomor pertama. Oke. Perhitungan luas persegi. Masukkan sisi. Misalnya 5. Kan 5 kali 5 25 ya, hasilnya 25,0. Kenapa? Karena kita pakai apa tadi, tipe datanya itu mana float itu untuk hasil berkoma. Kenapa enggak integer? Karena integer itu kan bilangan bulat. Kalau misalnya kita masukin 5, misalnya kalau sisi itu kan ada yang soal tuh 5, berapa gitu kan. Jadi kita masukin yang tipe datanya float aja gitu. Nah, di sistem akan menanyakan apakah Anda menghitung kembali. Kita buat ya enter. Nah, kita balik lagi ke menu, fungsi menu ini tadi gitu ya enggak? Benar. Nah, kita akan pilih yang 9, semua bangun datar. Oke, enter. Nah, ini sisi 5, terus ini 12. Ini langsung sudah luas persegi, kita akan masuk perhitungan luas persegi panjang gitu. 23 langsung masuk ke luas jajar genjang. 24, 12, segitiga, 2 ketupat. Banyak banget. 12, 2 trapesium, berisik banget. Nah, 3, masukin aja sela-sela ya. Oke. Oke. Kita akan kembali ke paling ujung untuk memperlihatkan shorting tadi, oke? Nah, ini dia nih. Oke. Nah, fungsi for awal ini itu untuk yang ini. Yang ini. Oke? Fungsi yang awal ini, for perulangan awal ini itu untuk yang ini. Untuk yang ini maksudnya. Kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7 ya, 7. Ngapain dihitung lagi? Udah ada ininya. Kan tadi nih I lebih kecil daripada luas. Luasnya kan 8 tadi, jadi harus 7 gitu. Jadi ini tuh for awal ini itu untuk blok ini semuanya 7 proses gitu. Nah, kalau misalnya for yang ini itu untuk yang ininya aja gitu. Untuk yang ininya aja gitu. Gitu, nggak yang for yang ini for yang ini nih. For yang ini itu untuk yang ini. Kalau misalnya for yang awal ini untuk perulangan yang ini gitu.
Nah, di sini proses pengurutan hasilnya itu, nah kita kan udah kayak ini istilah rumus lah ya. Nah, langsung ini kita tampilannya itu yang kayak gini. Nah, ini kenapa harus for di sini? Karena kan perulangan, Bun. 1 2 3 4 gitu. Jadi harus perulangan gitu, oke. Nah, di sini juga hasil nilai setelah diurutkan. Nah, nih. Harus ada for. Kenapa? Karena ini kita menggunakan for. Kalau nggak for, dia ndak cuman satu aja nanti masuk. Nah, setelah sorting selesai, maka Anda ingin menghitung kembali. Tidak. Oke, terima kasih sudah menggunakan program menghitung luas bangun datar. Semoga harimu menyenangkan. Oke, seperti itu mungkin kurang lebih dari program luas untuk perhitungan luas bangun datar. Nah, source code-nya nanti kalau misalnya kalian mau source code-nya nanti bisa mulai cantumin di bawah itu di deskripsi link GitHub-nya, oke? Nanti dilihat aja di situ. Nah, jangan lupa like kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan share, dan jangan lupa subscribe channel ini, oke? Biar supaya dan hidupin loncengnya biar supaya kamu tahu kalau mulai update gitu, oke? Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya.